Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Nurul Novianti. Saya dari kelas A2 PGSD 2021 dengan NIM 210600081. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS salah satu mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah dengan dosen pengampu Bapak Deden Herdiana Altaf Azani MPD. Video pembelajaran ini berisi mengenai konsep manajemen berbasis sekolah. Adapun dalamnya ada pengertian, definisi, manfaat, strategi, karakteristik, dan pentingnya manajemen berbasis sekolah. Tidak berlama-lama, langsung saja selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Materi yang pertama ada definisi manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau MBS atau School Based Management merupakan strategi untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan produktif. MBS sendiri merupakan paradigma baru manajemen pendidikan yang memberikan otonomi luas pada sekolah dan pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. MBS merupakan suatu ide tentang pengambilan keputusan pendidikan yang diletakkan pada posisi paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah. Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar, di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, juga merupakan sarana peningkatan efisiensi mutu dan pemerataan pendidikan. Selanjutnya adalah pengertian dari MBS. Manajemen berbasis sekolah adalah suatu pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang memberikan otonomi kepada kepala sekolah untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, program pembelajaran, anggaran, dan kebijakan internal. Pendekatan ini menekankan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan sekolah seperti guru, siswa, orang tua, dan staf sekolah dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan efektivitas dan responsivitas sekolah terhadap kebutuhan lokal. Kemudian, apa sih pentingnya manajemen berbasis sekolah dalam dunia pendidikan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Poin pertama, partisipasi pemangku kepentingan. Membuka peluang bagi semua pihak terlibat seperti guru, siswa, orang tua, dan staf sekolah untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, menciptakan lingkungan yang inklusif dan demokratis. Poin kedua, responsif terhadap kondisi lokal. Memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan kebijakan dan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan spesifik dan dinamika lingkungan setempat. Poin ketiga, peningkatan kualitas pendidikan. Dengan memberdayakan para profesional pendidikan di sekolah, manajemen berbasis sekolah dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, serta merespons secara lebih cepat terhadap perubahan kebijakan atau kebutuhan siswa. Poin keempat, pengembangan sumber daya manusia. Memungkinkan pengelolaan yang lebih baik terhadap sumber daya manusia di sekolah, termasuk pengembangan keterampilan dan motivasi staf, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Poin kelima, akuntabilitas dan evaluasi. Mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui sistem evaluasi yang melibatkan semua pihak terkait, membantu peningkatan kinerja dan mencapai tujuan pendidikan. Secara keseluruhan, manajemen berbasis sekolah menciptakan lingkungan yang responsif, inklusif, dan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, manajemen berbasis sekolah juga memiliki karakteristik. Apa aja sih karakteristik dari manajemen berbasis sekolah? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, partisipasi pemangku kepentingan. Melibatkan semua pihak terkait dalam pengambilan keputusan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan staf sekolah. Kedua, otonomi sekolah. Memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk mengambil keputusan terkait program pendidikan, anggaran, dan kebijakan internal. Ketiga, transparansi dan komunikasi efektif.
mendorong komunikasi terbuka dan jelas antara semua pihak terkait, menciptakan pemahaman bersama tentang tujuan dan kebijakan sekolah. Lalu, ketepatan dan responsivitas, kemampuan untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan kebijakan atau kebutuhan siswa, serta menyesuaikan program pendidikan sesuai dengan dinamika lingkungan setempat. Lalu, pengembangan sumber daya manusia, fokus pada pengembangan keterampilan dan motivasi staf serta memberdayakan mereka untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Lalu, evaluasi berkelanjutan, menerapkan sistem evaluasi yang terus-menerus untuk mengukur kinerja sekolah dan memastikan pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya, inklusivitas, menciptakan lingkungan yang inklusif dan mengakui keberagaman, memastikan bahwa keputusan dan program pendidikan dapat memenuhi kebutuhan semua siswa. Lalu, fokus pada hasil belajar, menempatkan peningkatan hasil belajar siswa sebagai fokus utama dengan mengidentifikasi dan mengimplementasikan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan menerapkan karakteristik ini, manajemen berbasis sekolah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih dinamis, adaptif, dan terfokus pada kebutuhan nyata sekolah dan siswa. Selanjutnya ada manfaat dari manajemen berbasis sekolah. Simak penjelasannya berikut. Manfaat manajemen berbasis sekolah atau MBS meliputi sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan. MBS sendiri memberikan fokus dan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, menghasilkan hasil belajar yang lebih baik bagi siswa. Selanjutnya, otonomi sekolah, memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan, memungkinkan adaptasi kebijakan dan program pendidikan sesuai kebutuhan lokal. Lalu, partisipasi pemangku kepentingan. MBS mendorong partisipasi aktif dari guru, siswa, orang tua, dan staf sekolah, menciptakan iklim inklusif dan demokratis. Lalu, responsivitas terhadap kondisi lokal. Sekolah dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan dalam kebijakan pendidikan atau kebutuhan siswa karena adanya otonomi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, pengembangan profesionalisme guru. MBS memungkinkan guru berpartisipasi dalam perencanaan program pembelajaran dan mengembangkan keterampilan profesional mereka. Selanjutnya, efisiensi pengelolaan sumber daya. Meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya termasuk anggaran dan personel sekolah. Selanjutnya, akuntabilitas dan evaluasi kerja. MBS juga memfasilitasi implementasi sistem evaluasi untuk mengukur kinerja sekolah dan memastikan akuntabilitas terhadap hasil pendidikan. Lalu, peningkatan lingkungan belajar, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan adaptif, memenuhi kebutuhan beragam siswa. Selanjutnya, yang terakhir, pemberdayaan pemangku kepentingan. MBS sendiri memberdayakan semua pihak terkait dalam pengambilan keputusan, menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kesuksesan sekolah. Nah, melalui manfaat-manfaat tersebut, MBS diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan relevansi pendidikan di tingkat sekolah serta meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan semua pemangku kepentingan. Dan yang terakhir adalah materi strategi manajemen berbasis sekolah. Apa aja sih strategi dari MBS ini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pertama, partisipasi pemangku kepentingan, mendorong partisipasi aktif guru, siswa, orang tua, dan staf sekolah dalam pengambilan keputusan melalui pertemuan rutin, forum diskusi, ataupun kelompok kerja. Lalu, pengembangan tim kerja, membentuk tim kerja yang inklusif dan beragam untuk mengelola aspek-aspek tertentu dari sekolah seperti perencanaan kurikulum, peningkatan kualitas pengajaran, atau pengelolaan anggaran. Lalu, penggunaan data dan evaluasi, menerapkan sistem pengumpulan data dan evaluasi berkelanjutan untuk memonitor kinerja sekolah, mengidentifikasi area perbaikan, dan membuat keputusan yang didasarkan pada bukti. Lalu, pengembangan kepemimpinan, mendorong pengembangan kepemimpinan yang kolaboratif di antara staf sekolah, memotivasi dan memberdayakan mereka untuk mengambil inisiatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu, pelatihan dan pengembangan profesional, memberikan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk guru dan staf sekolah agar mereka dapat mengadopsi praktik terbaik dan mengikuti perkembangan terbaru dalam pendidikan.
Lalu pengelolaan sumber daya, menerapkan strategi efisiensi dalam pengelolaan sumber daya sekolah, termasuk anggaran, fasilitas, dan personel untuk memaksimalkan dampaknya pada kualitas pendidikan. Lalu komunikasi efektif, membangun komunikasi yang terbuka dan efektif antara semua pemangku kepentingan untuk memastikan pemahaman yang sama tentang tujuan, kebijakan, dan proyek sekolah. Selanjutnya, penyusunan rencana strategis, mengembangkan rencana strategis jangka panjang untuk sekolah, mengidentifikasi tujuan, strategi, dan langkah-langkah konkret untuk mencapai visi pendidikan. Lalu, ada pendekatan inklusif, mengadopsi pendekatan inklusif yang memperhitungkan kebutuhan dan perbedaan siswa serta memastikan bahwa kebijakan dan program mendukung semua siswa. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi, mengintegrasikan teknologi sebagai alat bantu dalam manajemen sekolah, pemantauan, kinerja, dan penyampaian pembelajaran. Melalui implementasi strategi-strategi tersebut, sekolah dapat mencapai tujuan-tujuan MBS seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan pemangku kepentingan. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai materi konsep dari manajemen berbasis sekolah. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan dan saya jelaskan kepada teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran saya dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.